Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, dia kemudian ketemu ternyata di otak kita itu ada reseptor kanabinoid. Selama ini di dalam badan kita dia menghasilkan bahan seperti ganja. Kanabinoid nih, endokannabinoid. Jadi ganja dalam itu fungsinya macam-macam di badan kita. Kalau dia kekurangan begituan, sakit orangnya. Dok, tadi kan kita ngebahas masalah si susu. Susu hem. Saya ngomong sama si Pamela, saya ngomong hem, dibilangnya kuno, Dok. Hem itu baju ya? Iya. Enggak, ternyata dia nggak ngerti hem. Apaan? Dia taunya kan, kemeja. Iya, ini kan kemeja. Kita sekarang nggak udah jarang orang ngomongnya hem. Dia bilang kuno banget katanya. Iya, itu bahasa pada waktu tahun 70-an 80-an. Jadi beli pakai hem. Nah, kalau pakai hem udah jelas lah pakai kemeja gitu. Jadi saya ngomong hem dia nggak ngerti ya. Mungkin anak-anak sekarang juga nggak ngerti bahwa hem itu udah kemeja ya. Nah sekarang Dok, tadi kita kan ngebahas hem itu kan berasal dari tumbuhan yang sekarang ini dikonotasikan sebagai salah satu narkotik loh maksudnya. Kan golongannya itu narkotik sama psikotropik, dia narkotik lagi. Ya narkoba juga kan Dok, karena narkoba kan ada narkotik dan obat. Oke. Nah jadi Indonesia masih belum menganut bahwa narkotik itu ganja bisa dipakai sebagai satu pengobatan. Ya. Karena memang mungkin ya perlu mengedukasi orang jumlah yang banyak dan pemahaman yang cukup panjang kali Dok ya. Itu karena sebenarnya ada sejarahnya Franky. Sebenarnya ya ganja itu sudah dipakai beribuan tahun yang lalu Franky. Orang Amerika pertama kali sampai ke orang bule sampai ke Amerika ketemu sama orang Indian penduduk asli, mereka tuh sudah pakai ganja untuk rokok. Ya. Terus di Cina sendiri sudah sejak ribuan tahun mereka pakai itu untuk obat anti nyeri, obat batuk. Di mana Cina? Obat batuk, obat anti nyeri, obat kejang dan segala macam. Jadi dipakai. Di India mereka tuh kenal yang namanya bang, itu adalah hemp. Itu dipakai, kanabisnya itu dipakai untuk pengobatan macam-macam penyakit banyak sekali. Jadi ada satu kejadian nih. Kejadiannya begini. Belakangan orang melihat bahwa yang namanya ganja ini, kanabis ini, dia banyak mengandung serat dan mengandung minyak juga. Seratnya itu ternyata bisa dibikin baju, Franky. Baju denim. Seratnya bagus, lebih bagus dari katun. Dari mananya Dok? Seratnya, daunnya. Serat daunnya. Iya, daun, batang, segala macam. Itu seratnya itu bisa dibikin jadi baju, baju denim, dan dia bahannya menjadi bahan kain yang jauh lebih bagus daripada katun. Denim itu kan mirip-mirip kayak jeans gitu kan Dok ya? Iya. Ya betul ya. Dan itu bagus Franky. Nah terjadilah kayak seperti apa ya? Sebenarnya dia sebagai obat tuh udah lama dipakai Franky. Tapi kemudian ini masalah soal dagang nih Franky. Dagang antara orang yang memproduksi pakaian dari bahan lain dan satunya dari bahan ganja. Serat ganja ini. Akhirnya mereka itu yang di Amerika ya. Di Amerika itu mereka menguasai media massa. Yang serat lain. Iya. Artinya serat yang umum lah ya. Kayak kapas. Dia mempengaruhi media massa mengatakan bahwa ganja itu berbahaya. Sehingga kemudian ganja itu di ban 1937 di Amerika. Dilaranglah seluruh penggunaan ganja untuk apapun, termasuk efeknya adalah untuk pengobatan. Jadi ini ceritanya nih orang sirik dagang nih Dok. Ya.
Oh. Dan masalahnya kita itu kan mengacunya pada Amerika. Kita mah mana banyak dok, Amerika juga iya. Wah, pokoknya kita tuh kalau Amerika apa-apa lihat tuh FDA udah Ya, tapi ini enggak benar, gitu sih. benar. Kalau pengaruh dari Amerika lebih banyak. Ya. Begini dok, ini agak melenceng sedikit. Kita tuh pokoknya apa yang terjadi di Amerika itu nggak lama lagi masuk Indonesia. Ya. Terutama kalau kita dokter Jaya kan sering diteleponin dok. Yang promosi sales yang telepon itu dok. Itu tahun 2000-an awal di Amerika sudah melakukan seperti itu, telemarketing ya dok. Ya. Hampir setiap hari kalau saya di sana tuh telepon tuh bunyi, cuma ditawarin kartu kredit, tawarin asuransi, tawarin. Nggak lama lagi dok, 2000-an sekian, 2000 beda 5 tahun lah kemudian Indonesia wabah tuh, kemudian akhirnya kan dilarang. Terus kedua ada satu lagi dok, orang yang pura-pura menabrakkan diri dok. Oh iya. Itu di Amerika udah duluan tuh. Di kota-kota besar, lagi jalan kendaraan pelan. Dan itu terjadi waktu saya sama kakak saya di San Francisco. Tahu-tahu ada orang nabrakin diri ke depan mobil kita, jatuh. Minta ganti. Nggak itu. Dia teriak-teriak dulu. Wah, nunjuk-nunjuk ke kakak saya. Kakak saya kebetulan lagi bawa mobil, saya gantian. Saya kan kalau dalam kota saya nggak terlalu lancar. Di San Francisco situ. Nunjuk. Begitu udah ada polisi datang, kan kalau di sana tuh begitu ada eksiden kayak gitu, polisi cepat kan sampai berapa menit. Langsung pura-pura jatuh di tanah. Pura-pura jatuh kayak orang udah parah banget. Saya jelasin. Kebetulan mungkin gara-gara kakak saya udah panik, dia nggak usah ngomong ke polisi. Saya jelasin kejadiannya begini. Yang terjadi polisi tuh nanganin, ya udah catat aja nomor lisensinya berapa, jalan terus. Dia bilang kejadian ini biasa. Dan sekarang di Indonesia banyak yang kayak gitu kan. Iya. Saya sama kakak saya tuh tahun 2000 berapa ya? 2005 atau 2007 kali. Di sini istri saya pernah kena yang gituan. Hah? Istri saya pernah kena begitu. Pernah? Di daerah daerah itu Bungur. Oh iya, daerah sepi situ dok. Iya, itu karena dia nyetir sendiri. Pakai dashcam makanya dok. Sekarang semua mobil saya pasangin dashcam. Itu penting. Nah, terus akhirnya diperes. Oh enggak. Istri saya langsung menjerit dengan dia kagak tahu suaminya aja takut gitu. Langsung dikaget, kabur langsung. Oke dok, udah jadi ini masalah Amerika selesai dok ya. Nah kita balik kepada kita punya pembicaraan masalah persaingan dagang Amerika. Urusannya serat sebenarnya. Serat. Nah jadi dilaranglah si kanabis itu, tapi berikut termasuk penggunaannya untuk medis. Maka di Amerika itu dilarang. 1937 itu ada yang namanya Cannabis Act. Jadi undang-undang khusus melarang sebuah penggunaan X ini dok ya. X. Terus? X bukan X, ACT. X undang-undang. Action. Undang-undang. Jadi dilarang lah seperti itu. Nah sampai kemudian itu selama sekian lama tuh Frankie. Tapi sementara kalau penggunaan tradisional sih untuk obat-obatan masih jalan terus. Karena itu masuknya kan herbal. Gak bisa dihituin. Tetapi akibat itu Amerika tuh mengekspor larangan itu ke semua negara-negara termasuk Indonesia. Makanya Indonesia tuh kanabis itu juga di-ban sama sekali. Untuk pengobatan, untuk apapun termasuk pengobatan. Nah masalahnya ada beberapa penyakit sebenarnya bisa diobati dengan kanabis, Frankie. Penyakit yang malah yang lain nggak bisa, susah. Nah sekarang kemudian pikiran mulai berubah. Jadi kalau zaman waktu tahun 37 ke atas tuh ya, orang yang mau melakukan penelitian terhadap kanabis pun dilarang. Sampai kemudian ini kan ada di dalam kedokteran mulai dari 37 belakang sampai ke belakang itu tahun 90-an. Ilmuwan selidikin itu dilarang. Iya, dilarang. Sampai tahun 90-an. Iya. Lama ya? Lama. Nah, pada waktu tahun 90-an nih ada kan di kedokteran tuh ada orang yang khusus belajar tentang neuroscience. Otak. Iya, neuroscience. Jadi pelajaran segala macam otak diutak-atik. Nah, dia kemudian ketemu ternyata di otak kita
itu ada reseptor kanabinoid namanya. Hmm. Reseptor yang bisa mengikat ganja. Kanabinoid kan ganja. Reseptor kanabinoid itu dia dapetin. Nah, selama ini di dalam badan kita dia menghasilkan bahan seperti ganja. Jadi dari dalam sendiri. Namanya endokannabinoid. Nah, dia menghasilkan efek itu. Orang sehat-sehat aja. Nah, dia ngaturnya apa tuh? Bahan-bahan endokannabinoid. Jadi sama seperti contohnya morfin lah. Ini dok kayak sianida dong. Sianida kata dokter kan tubuh menghasilkan sianida juga. Ya. Nah, tapi kayak sianida nggak banyak. Ini si kanabinoid nih, endokannabinoid, jadi ganja dalam, itu fungsinya macam-macam di badan kita. Nah, dia fungsinya macam-macam. Dia nggak kurang. Kalau dia kekurangan begituan, sakit orangnya. Tunggu dok. Sekarang dia si sel tadi sel otak dan sel saraf tepi. Reseptor kanabinoid. Nah, di badan sendiri menghasilkan kanabinoid sejenis kayak ganja yang akan berikatan dengan itu. Nah, dan sehingga kita jadi sehat gitu loh. Sumber pembentukan sel yang menyerupai ganja tadi berasal dari apa? Dari badan kita, nggak tahu di bagian mana. Pokoknya istilahnya dia kerja keras kebentuk jadi gitu dia ya. Nempel di otak. Nah, dia kemudian menjaga kesehatan kita. Oh, artinya badan udah sadar diri deh harus membentuk itu gitu ya. Nah, sekarang ingat nggak? Kalau orang sakit kan disuntik morfin. Morfin itu kalau udah narkotik sampai kan? nggak bisa tahan tuh dok. Ya, disuntik morfin kan. Tapi kalau kamu olahraga, kamu menghasilkan morfin endogen. Morfin dari dalam badan sendiri, namanya endorfin. Makanya orang setelah olahraga rasanya badannya segar, enak itu karena efek morfin itu ada yang bentuk badan gitu loh. Bukan hanya segar dok, tadi kan saya cerita sama dokter Jaya. Sakit hilang. Saya saraf kejepit saya lupa gara-gara saya main golf kemarin. Sakitnya hilang, Frankie. Iya. Jadi itu adalah morfin internal bagian dalam. Tapi kenapa kita nggak ketagihan? Orang olahragawan yang kalau olahraganya terus gitu, kalau nggak olahraga rasanya badannya nggak enak, sakit semua, Frankie. Oh. Jadi artinya badan kita itu memang sudah dalam kondisi aslinya seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang-orang tertentu yang produksi endokannabinoidnya itu berkurang. Produksinya berkurang. Artinya di luar normal, dok. Ya. Kalau normalnya dia cukup. Makanya dia sakit. Nah, orang itu diobatin cuma satu. Karena di badan nggak bisa dibekasi, harus dikasih dari luar kanabinoid. Itulah yang namanya disebut sebagai cannabis medical. Cannabis untuk pengobatan. Dok, penyakit apa aja yang begitu tuh? Alzheimer lah. Parkinson. Orang kejang-kejang. Break dance. Orang glaukoma, tekanan mata terlalu tinggi. Yang bisa hilang separuh tuh matanya. Orang stres. Orang depresi. PTSD, post traumatic stress disorder, ALS, amyotrophic lateral sclerosis, orang kena AIDS, nggak nafsu makan, dia makin kurus. Nah, itu yang bisa membuat dia kembali lagi berat badannya itu adalah kanabinoid. Yang tadi itu kita bahas tuh, dok. Masalah ada seorang istri yang badannya makin kurus, mungkin itu. Nah, pernah ingat nggak chronic fatigue syndrome? Nah, itu. Jadi banyak sekali. Jadi kedokteran tuh penuh dengan penyakit-penyakit tuh yang bisa diobati dengan kanabis sebenarnya. Berarti saya memenuhi syarat untuk menerima obat dari seperti itu, dok. Makanya di Amerika klinik yang terkenal apa? Mayo Clinic. Mayo Clinic ada kan? Yang saya tahu cuma mayones, dok. Mayo Clinic itu klinik terkenal di Amerika. Di sana tuh ada namanya medical cannabis terapi. Nah, saya tuh baru tahu yang gituan belakangan tuh. Kalau pada waktu saya jalan-jalan kira-kira berapa bulan lalu lah. Saya pergi ke Thailand. Ketemu sama orang Indonesia nih. Jadi, sebentar, dok. Kan Amerika nge-ban itu sampai
dari awal 37 sampai 90-an baru Nah, itu baru udah mulai dibolehin lagi. bukan nggak pernah boleh. Sampai sekarang pun masih nggak boleh. Nanti dulu, jangan balik ke sana dulu. Jadi dia dilarang sama dia. Tapi ini nggak ada hubungan dengan kanabis nih. Ya. Orang yang Oke. melakukan penelitian neuroscience mendapatkan ternyata ada reseptor. Jadi di tempat kanabis. lain nih, Ya. artinya dengan Dia nggak ada urusan dengan kanabis. dia belum tahu sampai mempengaruhi kesana. ini ternyata ada reseptor kanabinoid di otak kita. Ada Dan peneliti. reseptor kanabinoid itu di badan kita juga menghasilkan endokannabinoid. Dia connect lah, maka kita sehat. Tapi pada beberapa orang endokannabinoid itu, kannabinoid yang bisa jadi ganja yang ada di dalam badan kita itu yang diproduksi badan kita itu kurang, menimbulkan penyakit. Nah, obat ini nggak bisa diobatin kecuali kalau dikasih obat yang bisa menghasilkan kanabis supaya ngontrol itu kembali gitu loh. Nah, apa yang dikontrol oleh reseptor itu? Pertama, mood. Rasa mood tuh apa sih? Iya, rasa senang apa segala macam. Ya, Kejiwaan lah, rasa senang atau apa gitu, mood. mood. Mood, appetite, nafsu makan, kejang, kejang atau otot lemes. Dia ngatur itu orang hamil, orang hamil atau pokoknya sekitar organ perempuan, misalnya termasuk premenstrual, karena perempuan yang kalau mensak itu, Ya. itu juga diatur sama dia. Pertumbuhan tulang, kekebalan, jadi banyak sekali, Frankie. Nah, kita selama ini sehat karena di badan kita masih ganja itu deh, kanabinoid, salah satu tadi zat yang terdapat pada ganja. Tapi kalau itu berkurang, jadilah orang sakit. Nah, orang sakit itu cuma bisa diobati dengan cara dikasih ganja dari luar. Ganja yang tadi CBD. Nah, jadi mulai terbukalah pikiran orang-orang kesehatan bahwa kita memerlukan ganja, Pak, untuk penyakit-penyakit orang yang defisiensi endokannabinoid gitu loh. Nah, makanya akhirnya mulai agak dilepas nih. Di Amerika sekarang dari sekian banyak negara bagian, federal masih melarang. Federal melarang. Ya. Tapi negara bagian ada 33 negara yang membolehkan kanabis untuk medis. Ada 11 yang membolehkan untuk apapun, termasuk untuk rekreasional, untuk happy-happy. Jadi ada 44 negara bagian. Dan 33 tambah 11 ya. Di beberapa negara lain ya mereka udah mulai membebas satu-satu, termasuk salah satu yang membebaskan kan di Belanda kan, di Thailand kan baru aja kan, Belanda. Jadi kalau trennya ini sekarang gini, tadi saya mau cerita, pada waktu saya ke Thailand, ketemu orang Indonesia, dia datang ke sana, ke Thailand, ngapain saya bilang belanja ya, oh enggak, saya mau berobat. Lalu saya mikir, Indonesia sama Thailand ya kira-kira kedokterannya ya sama-sama kan, maksudnya ya sama-sama levelnya lah, nggak jelek-jelek amat kita punya kan, kenapa mesti ke sana? Hanya bisa diobati di sini lah kan, mungkin bingung saya, kenapa harus di dia kena AMS katanya, amyotrophic lateral sclerosis, ALS. Emang kenapa kasih gaji? Cuman itu yang bisa ngobatin dia. ALS dok. Kalau saya ALS tingkatannya beda. Antar lintas Sumatera. Nah, jadi ternyata indikasinya tuh banyak sekali, Frankie, untuk pengobatan dengan ganja. Tapi ya karena kita sudah kadung namanya ada undang-undang narkotika, kanabis itu tidak boleh ditanam, disimpan, diserahkan ke orang dan segala macam, ya nggak bisa diapa-apain. Nah, terpaksa lah mereka harus keluar. Padahal penyakit-penyakit itu kalau dihitung-hitung banyak, pergi. Termasuk gini, ada beberapa orang yang di terapi kanker, kan muntah-muntah, mual-mual itu bisa sembuh dengan kanabinoid, pergi. Dengan ganja, dengan kanabis. Ini kanabis yang kita ngomong nih kanabis yang biasa dipakai ngefly nih dok ya? Iya, tapi bukan diatur. kanabis yang hemp tadi dok? Bukan. Jadi dia diatur. Jadi begini, selama THC dengan CBD itu ada dalam komposisi tertentu, dia tuh menghilangkan efek fly-nya. Efek fly-nya itu bisa dikontrol, tapi efek
obatnya ada gitu loh. Tapi saya mau koreksi dulu dok. Tadi saya bilang kita, padahal bukan kita dok, mereka. Ya mereka. Enggak, tapi saya cuma dalam hati saya. Iya ya. Thailand itu saya nggak tahu ya, tapi dia punya alasan tertentu dia melepas itu gitu loh. Kalau kita ya memang belum, tapi maksudnya saya kan sayang sekali kita punya dokter yang bagus-bagus pada saat dia memerlukan itu, benar-benar memerlukan itu, tapi nggak bisa. Kasus PTSD lumayan banyak. Orang yang anoreksia, yang ya kurus kering, nggak ada nafsu makan sama sekali, pada orang AIDS sampai dikurus banget begitu, itu bisa diobati dengan kanabis, Frankie, sebenarnya. Tapi kanabis, apalagi orang glaukoma, orang kejang-kejang otot itu bisa dikontrol. Tadi dokter bilang ya saya schizofren. Ya schizofren apa kayak saya kan Parkinson. Ya Parkinson, Alzheimer juga, Frankie. Jadi maksudnya ya secara medis ada buktinya bahwa itu memang bermanfaat. Karena kalau dibilang bahwa itu, tapi itu kan narkotik gitu loh. Misalnya, loh, narkotika di dalam kedokteran kita pakai, Frankie. Morfin kita pakai kalau memang untuk misalnya anti sakit, dan dia juga bisa dipakai buat anti sakit, Frankie. Anti sakit seperti morfin begitu. Morfin dipakai, metadon tuh narkotika tapi dipakai, tapi dengan kontrol dokter. Artinya dengan pengontrolan dosis, komposisi, indikasi, kontraindikasi dan segala macam gitu loh. Artinya udah terukur kan dok? Iya, dan harus dokter. Kalau misalnya untuk rekreasional, untuk rekreasi, senang-senang gitu, penyalahgunaan, itulah yang kita harus larang. Sebenarnya nggak boleh itu penyalahgunaan, Frankie. Tapi kalau penggunaan sesuai dengan indikasi, mestinya sih boleh. Dan sekarang kalau saya lihat ya, di antara beberapa dokter di Indonesia, mereka sudah mulai speak up, Frankie, bahwa ini mestinya dikecualikan gitu. Daripada saudara-saudara kita yang ada penyakit yang hanya bisa diobati dengan itu, ya bisa berobat di dalam sini. Asal dikontrol. Kan selama ini kan pengontrolan narkotika juga ada gitu loh. Ya setuju sih dok. Kalau buat saya kan gini dok, banyak sekali kalau di cerita Kopingho dok, racun dilawan sama racun. Ya memang. Ya kan, dari gunung sana harus sekian hari perjalanan. Tapi yang hebatnya apa, Frankie, kalau TCM? Ada racun di sini dari tanaman, itu obatnya itu ada di sebelahnya, Frankie. Biasanya katanya begitu, Frankie. Saya nggak tahu, tapi kan ada tuh jagoan-jagoan silat tuh yang main racun, Frankie. Iya. Ada organisasinya kan, ada. yang pakai racun tuh. Itu kalau di ceritanya Memanah Burung Raja Wali itu ada raja racun. Ya. Raja racun yang anaknya itu perempuan nakal gitu. Oke dok, jadi di Indonesia itu belum ada tuh. Ya enggak, undang-undangnya kita terbatas oleh undang-undang. Padahal walaupun lembaga resminya nggak boleh. Nggak boleh ya. Yang namanya undang-undang nggak boleh kan, undang-undang itu berlaku untuk seluruh. Maksudnya saya gini loh, di Amerika sendiri pun mereka sudah berubah sejak tahun 90-an. Kalau negara seperti kayak Thailand aja gitu, dia ya kita mesti belajar lah dari Thailand. Ya apa alasannya dia lepas gitu. Tapi dengan caranya dia lepas begitu kan, orang dari kita nggak mesti berobat ke Amerika, negara bagian yang gitu. Tapi dia cukup ke Thailand. Tapi kalau kita dibikin pengaturan, jadi undang-undang harus dirubah, Frankie. Undang-undang dirubah bahwa kanabis itu boleh untuk medis, tapi harus oleh dokter, tercatat dan segala macam. Artinya harus ada kajian ulang dok ya, terhadap jenis-jenis narkotika yang dilarang sama sekali, separuh dilarang, ya gitu ya. Karena nggak ada narkotika yang kita bolehin bebas kan. Gini kan, obat-obat juga kan ada golongannya. Obat ini obat bebas, karena nggak ada efek jeleknya kan. Yang ini harus daftar G, harus dokter yang ngeresepin kan, karena ada efek samping. Terus kemudian ada golongan narkotika, ada obat-obatan narkotika di Indonesia. Diatur dokternya tuh kalau ngeresepin aja dia harus bikin laporan. Dia ini buat siapa pasien itu, jadi terkontrol gitu loh. Nah sebenarnya kalau menurut saya, ya kanabis itu juga bisa ditempuh cara yang sama, cuma tinggal digeser aja, dia dihilangin dari daftar narkotik, tapi dimasukin di dalam medis gitu loh. Dok,
penelitian yang di Amerika bisa nggak langsung kita terapkan di Indonesia? Penelitian ini dok ya, bukan peraturannya, bukan Bisa aplikasinya. dong. Bisa. Artinya Paling ya bisa. bisa ya? Bisa. Yang selama ini kan kita nggak pernah menghasilkan penelitian seperti itu, Frankie. Iya. Kan kebanyakan kita ambil penelitian dari luar negeri, Amerika, Eropa segala macam. Dari luar negeri sudah kita anggap bahwa itu baik dok ya. Mungkin diuji cobakan di Indonesia, nah itu bisa diterapkan di sini ya. Nah, paling yang harus di sini diatur itu soal dosisnya, Frankie. Karena orang Indonesia kan berat badannya paling 60 kilo, orang Amerika kan bisa 200 kilo, 100 kilo. Soalnya 3 digit rata-rata dok. Iya. Tapi pakai lips, pakai Enggak, pods. makanya that's why kalau obat-obatan dari Amerika ke sana ke sini yang mesti dosisnya dikurangi. Ya jadi itu aja sih barangkali. Jadi kemungkinan si Thailand ini sudah lebih dulu dok ya. Ya, di lebih depan dulu. kita dia sudah istilahnya melihat bahwa ini ada potensi bisa menggunakan narkoba sebagai obat. Ya, Gitu, dok, ya? tapi yang hebatnya gara-gara ya begitu dia potensi untuk meningkatkan devisa dia, Frankie. Jangan salah loh. Medical tourism. Jadi Lah orang Indonesia itu yang begitu kan yang sakit itu banyak. Mereka pergi ke sana semua income loh. nih Masuk ke jadi negara. medical tourism sekarang dulu kan Singapura dok, Nah, di Mon I bergeser karena Mon I mahal ke Penang. tapi di sana dadah nggak boleh. Ini masuk dadah. Frankie. Nah sekarang tambahan satu lagi ke Thailand, Thailand. Korea satu lagi, Frankie. Oke, pertanyaan saya nih dok, kan ada obat yang bisa bikin tuntas, ada obat yang hanya menunda, ya dok ya. Penggunaan ganja ini termasuk yang menunda atau dia menuntaskan masalah akibat penyakitnya nih dok? Menentukan masalah. Karena Artinya bagus banget nih dok. dia itu di badan kita tuh menghasilkan begituan itu kagak ada, Frankie. Kalau itu dikasih kan beres, selesai. Habis tahun baru kita ke Thailand ya dok. Ngapain? Kalau sekarang kan tiket Nah, mahal. Kalau ke Thailand ini kalau ke sana botox, Frankie. Botox Enggak, ada di enggak. mana-mana. Kan dokter tadi kasih penjelasan. Penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Saya kan di antara yang dokter jelasin kan ada tuh. Sakit. Iya. Penyakitnya saya tuh ada di situ. Artinya kalau bisa bikin tuntas, ya kenapa saya nggak ke sana gitu kan? Cuman sekarang kalau ke Thailand kan katanya masih bawa minimum berapa sih? 5.000 baht ya? Nggak tahu. Minimum. Kalau nggak salah. Oh, dia nggak mau ada gembel masuk kali ke sana. Barangkali. Nggak, maksudnya supaya kalau berobat bener bayar gitu dok. Gitu. Oke, jadi kalau bisa bikin tuntas dok, ya kan daripada saya minum obat terus-terusan, mendingan ke sana. Masuk akal kan? Iya. Nanti lama-lama ya, Frank ya. Itu list penyakit-penyakit yang bisa diobati dengan itu makin banyak loh. Dan itu artinya apa? Thailand tuh akan dapetin devisa loh dari orang-orang Masuk yang berobat akal. itu. Karena istilahnya kalau itu dipakai, ya kan, saya juga sadar pasti yang kayak gitu kan nggak akan langsung begitu minum langsung kayak makan cabai dok ya. Begitu minum langsung itu ya sebulan kita di sana lah dok. Kita podcast di sana dok. Tapi kalau kita podcast di sana ngajak Fitri, ngajak Hendika, ngajak yang lain-lain banyak nanti dok ya. Biayanya gede. Oke, penyakit-penyakit itu diuji cobanya udah banyak berarti pasien-pasien dok. Bukan soal pasien banyak, sudah diteliti, Frankie. Memang Iya. itu obatnya. Penelitiannya sudah banyak. Kalau mau cari aja, makanya kan Mayo itu ya, itu salah satu klinik yang menjadi acuan di seluruh dunia. Di situ aja udah ada khusus ya terapi buat pakai begituan. Jadi emang ada beberapa penyakit yang harus pakai itu. Sumpama nih dok, netizen Indonesia ngecek Mayo itu ada tuh ya? Ada di situ. Ah ya, di situ nggak, kalau nyarinya gini, medical kan, cannabis medical. Cannabis medical. Ada tuh, gini-gini dia indikasinya ini apa segala macam. Kemana berobatnya, bahkan di situ ada konsultasi bagaimana cara pakai dan segala macam. Artinya entah itu kanabisnya dalam bentuk ekstraksi ya dok, bukan ekstraksi ya, ataupun dimakan mentah-mentah. Ada yang di macam-macam sih. Itu ada yang di berupa tablet, ada yang berupa di bawah lidah, ada yang diinhalasi, disedot pakai hidung. Ada macam-macam lah cara-cara pakainya. Ada yang diolesin gitu. Jadi, Nah, kan problemnya gini dok,
salah satu kenapa ganja itu tidak boleh atau masuk dalam golongan narkotik, Dok, karena dia menimbulkan edik, Iya, ketagihan. karena kita niru, Frankie. Itu semua niru di internasional tuh ada orang-orang yang memang ahli begituan, dia bilang gini-gini, kita ngikut aja, ngikut gitu. Jadi Makanya kita nggak neliti secara langsung, nggak. tapi kita, iya sih. Tapi lucu juga, Dok, ini beneran nih ya. Artinya kan berdasarkan saya kadang-kadang ngobrol ya di stasiun kayak atau di mana gitu kan, saya kan bergaul kemana aja, Dok. Oh, Ini omongan orang-orang yang pernah mengisap ganja, Dok. Itu katanya tambah nafsu makan memang, Dok. iya, memang salah satu dia buat nafsu makan, buat menghilangkan radang, anti sakit, memperbaiki mood. Oh, macam-macam. Masa bisa meninggiin tulang. Nah, ini endokannabinoid itu yang paling terkenal tuh ada 2, Frankie. Ada yang namanya anandamid, itu dia persis seperti THC. Dihasilkan dari anandamid. Satunya lagi itu 2-arahidonyl gliserol. Jadi 2AG namanya. 2AG satunya sama seperti THC. Anandamid sama itu. Nah, itu barang itu dihasilkan di badan, dan pada saat itu tidak dihasilkan, orangnya sakit gitu. Cuman di Indonesia artinya di sini kita dalam tanda kutip ini mengalami suatu hambatan ya, Dok ya. Gara-gara undang-undangnya masih seperti itu. Dan untuk ngubah undang-undang nggak gampang lagi. Nggak gampang. Kalau untuk ngubah undang-undang ada 2, DPR yang ngajuin atau pemerintah ngajuin. Siapa gitu ya. Kalau pemerintah yang berkepentingan ada Depkes sama POM. Kan mereka bisa bikin, ngasukin ke DPR, kemudian DPR ngolah, dirubah. Atau DPR yang ini. Di DPR memungkinkan kan di DPR ada dokter. Jadi selama undang-undangnya belum berubah, Ya, jangan macam-macam. ya pergi ke Thailand. Loh, Ya. kalau memang harus berobat, kebayangin kan, Ya, misalnya kalau- punya anak yang kejang. Misalnya Parkinson, di sini nggak bisa ditangani, di sana dan ternyata diobati hilang, baik, kejangnya stop. Di Thailand berapa rumah sakit yang bisa seperti itu, Dok? Nggak tahu, saya belum browsing lagi. Nah, makanya saya ajak Dokter Jaya kan tadi. Nanti Dokter Jaya browsing nanti tinggal saya jadi Tapi pasiennya. begini ya, Frank, di dalam dunia medis itu yang namanya hoax itu banyak, Frank. Antara lain ini nih, soal ini nih kan, gara-gara persaingan soal baju, Yang tadi pakaian, Dokter Jaya bilang. pakaian ngembetnya ke arah pengobatannya, jadi dilarang juga. Yang kedua itu soal masalah gula, bahaya dibandingin kolesterol. Kan sebenarnya yang berbahaya tuh gula. Gula yang bahaya. Lebih bahaya dari kolesterol. Tapi gulanya itu ditutupin kesalahannya. Kolesterol ditinggi-tinggiin. Makanya, nah ujungnya kenapa? Ternyata ada perusahaan yang bikin anti kolesterol. Obat anti kolesterol. Oh, iya. Nah, satu, dia anti kolesterol dibikin obat. Gulanya didiamin, karena dari gula itu orang kencing manis stroke, serangan jantung, ginjal, semuanya tuh obat semua, Frankie. Mau ngelakuin perusahaan Jadi obat. jadi dalam hal ini perusahaan farmasi yang berkepentingan, Dok ya. Ya, dan itu dibantu oleh media massa. Dia nyetel tuh ya. Nah, itu Dia kebayang punya nggak, berita-beritanya. 300 tahun Hah? dunia kedokteran seperti itu, sampai akhirnya mereka sadar ternyata gula itu bahaya. Ya. Dan konyolnya lagi, Dok, saya melihat standar ambang batas kolesterol berbahaya itu berbeda-beda. Ada yang di atas sekian, ada yang di atas sekian, nggak sama, Dok. Ya sama UMR juga, Frankie. Kalau UMR itu kan, Kan makannya sama, UMR beda. ya nggak kan, arti gini kan, kalau kita ngomong ambang batas bahaya kolesterol, harusnya kan ada suatu kesepakatan di atas sekian bahaya. Ternyata masing-masing pihak menentukan sendiri-sendiri, apalagi tergantung sama si pabrikan itunya sendiri, itu pabrikan obatnya kali, Dok ya. Saya nggak tahu lah pabrikan obat ataupun apa, tapi saya melihat ada beberapa ambang batas masalah kolesterol ini aja, Dok. Ya, tapi sekarang gini, Frankie, ya, kalau saya sendiri sih barangkali ya, kalau dari segi sebagai dokter ya, kalau misalnya seandainya pemerintah punya power, dia bisa misalnya
mengatur bahwa kalau untuk susu pada bayi dan anak-anak itu kadar gulanya tuh nggak boleh lebih dari sekian. Karena buat saya tuh rada-rada aneh. Saya berapa kali ke negara-negara Asia lain, ke Singapura, ke kemana. Ini merek minuman, mereknya sama dari perusahaan yang sama. Di sana gulanya rendah, di Indonesia gulanya tinggi. Kan itu sebenarnya bisa diaturnya dengan regulasi, Franky. Betul. Betul nggak? Betul. Iya. Kan artinya pemerintah punya power. Tapi kalau itu dibiarin, akhirnya kan anak-anak kita yang nggak sehat jadinya. Ya. Karena kan menurut saya konyol. Karena kenapa kok di Singapura itu kok kadarnya lebih rendah? Karena di situ diatur nggak boleh lebih dari sekian. Kebayang nggak susu satu bayi itu kalau anak-anak itu makan susu berapa banyak? Kalau susunya begitu manis, nggak jadi penyakitan tuh nantinya. Karena gula bahaya kan. Dan satu lagi juga kalau ini gula itu dalam tanda petik menimbulkan adiksi. Makan gula, badan kita kan ada anti gula nih, insulin keluar, dia drop ke bawah, lapar, minum lagi. Jadi kalau yang manis-manis itu pasti diminumnya lebih banyak daripada itu. Jadi adiksinya seperti itu karena dia diturunkan terlalu turun, lapar jadinya. Nah itu. Oke, jadi segala sesuatu nih dok, masalah boleh enggaknya bukan hanya dari hasil penelitian yang bermanfaat nih dok ya, harus ditunjang juga dari regulasinya, betul. dari aturan-aturannya. Percuma nih kita punya penelitian banyak juga istilahnya kalau misalnya memang aturannya nggak bolehin kan dok ya? Iya. Ya makanya kalau soal kanabis sih saya bilang, kalau ke mahasiswa saya bilang nyerah, biar gimana pun kamu nggak bisa nanam ini, nanam aja nggak bisa, karena kalau nggak kamu ditangkap. Aturan pemerintah. Ya. Tapi kalau sakit gimana dok? Ya sakit pergi aja ke Thailand lah. Nggak mau diapain? Ya. Kan kalau kita tahu bahwa itu bisa diobati dengan kanabis gitu dok. Tapi kayak tadi dok, adiksinya gimana dok? Adiksinya? Oh itu nanti ceritanya beda lagi. Tapi yang penting sembuh dulu gitu dok ya. Tapi sih kalau saya ngelihat dok ya, ada beberapa orang yang saya pernah tahu dulu mereka pada pakai. Enggak, tapi gini ya. Sekarang bisa stop. Dibandingin narkotik gitu ya, narkotik macam-macam tuh kanabis itu sebenarnya nggak sehebat yang nggak separah yang jenis lain, Franky. Itu yang saya mau ngomong. Satu nggak separah itu, dan yang kedua kalau itu dikasih dalam rangka pengobatan kan dosisnya terkontrol. Betul. Itu tidak masalah. Artinya segala sesuatu kan harus terukur. Ya ada indikasinya, dosisnya diatur benar-benar, jangan istilahnya kita berobat nih. Pokoknya jangan disalahgunakan lah, pokoknya prinsip itu. Kan yang nggak boleh itu salah guna. Nah, saya harus klarifikasi nih dok. Apakah kanabis medicine dok ya? Betul. Ya. Itu penggunaannya aplikasinya dalam bentuk merokok. Oh enggak. Atau dia banyak pilihan. Ada yang tablet, ada yang dikasih di bawah lidah, ada yang di macam-macam mereka. Jadi dia punya ada nggak yang bentuknya ngerokok? Enggak, kayaknya enggak deh. Enggak, artinya kan dok, sebenarnya kan sederhana dok. Sederhananya kenapa saya bilang? Ini bukan ya antara sederhana tanda kutip nih dok. Kan kita bisa bedakan. Kalau kita kanabisnya ngerokok, itu yang disebut dengan tadi dok untuk apa? Pesta-pesta atau rekreasi ya. Tapi kalau kanabisnya itu dibentuknya dalam bentuk yang kayak tadi di bawah ini atau di dalam kapsul atau apa, ya itu makan obat. Iya. Dan artinya kan dalam tanda kutip penikmat ganja tidak merasakan enaknya kalau seperti itu kan dok. Mana ada saya mau ganja dulu gimana, beli sana 3 kapsul. Gak lucu banget gitu kan. Lucu. Lucu. Maksudnya sesama temennya dok, buat kita lucu, tapi lu yang benar aja, masa gue dikasih kapsul bertiga gitu makan satu-satu. Enggak lagi orang Indian protes, Franky. Orang Indian kan itu untuk persahabatan. Itu namanya merokok persahabatan kan. Di satu cangklong gede dia hisap, kasih tamunya ngisep gitu loh. Ya artinya kan gini dok,
kita bisa sederhanakan. Kamu boleh menikmati kanabis. Ini tanda kutip, ini tidak ada suatu hal yang saya ngomong, maksudnya bukan anjuran ya. Artinya ini kalau kita bikin dalam bentuk jokes-nya nih dok, kamu boleh menikmati kanabis tapi dalam bentuk tablet ya. Enggak, tapi kanabis juga bisa dibikin yang lain, Frankie. Waktu saya ke Amsterdam ya, saya beli tuh makan. So, kalau saya nggak ngerokok kan, saya belinya itu brownies, Frankie. Brownies? Isinya kanabis. Mereknya? Kanabis. Kanabis. Ada gambarnya. Saya makan. Saya cuma mau tahu aja. Brownies coklat itu dimakan. Tapi saya nggak pusing, nggak apa sih. Nggak pusing dan nggak ketagihan ya? Nggak. Tapi di situ ada macam-macam produk. Jadi produknya bukan belum rokok aja, ada macam-macam produk gitu loh. Saya liatin gitu. Jadi ada beberapa orang yang pernah dulu saya tahu mereka pakai ganja. Sekarang nggak ganja juga nggak apa-apa. Ya enggak, dia ketagihannya nggak terlalu. Beda sama yang orang-orang tanda kutip ya dok ya, di TV kan sampai ketangkep berkali-kali. Itu kebanyakan heroin atau morfin. Artinya atau dia punya putau, zat gitu. adiktifnya itu kan luar biasa hebatnya. Sampai orang ketagihan kan. Ya ini tetap aja dok, artinya di sini selama undang-undang aturannya belum beres, belum menunjang ya dok ya. Ya. Ya, Pesan kita jangan gunakan seperti itu dulu dok ya. Ya. Kalau mau gunakan harus punya duit yang lebih banyak. Ya. Beli tiket dok ke Thailand, beli tiket ke Thailand, berobatnya di Thailand gitu. Oke, terus pengaruh penyakit tadi dokter tadi bilang adalah tuntas ya. Dalam jangka berapa lamanya kira-kira? Ya nggak tahu. Nanti itu mesti satu penyakitnya banyak sih, banyak berarti. Tapi ya yang ini ya, yang gitu, yang salah satunya di antaranya itu dia anti nyeri, anti mual dan muntah pada orang yang di kemo. Kemo itu kan mual sekali, itu kadang-kadang dikasih obat apa juga nggak mempan. Kasih gituan tuh mempan. Jadi ya ini mungkin nanti dari segi pemerintah mungkin lebih dikaji dulu berapa banyak manfaatnya, berapa banyak istilahnya resikonya. Tapi mungkin terhadap resiko-resiko ini bisa juga dicari jalan keluarnya bagaimana ya tadi dok. Karena namanya obat juga selalu kan ada namanya indikasi, kontraindikasi, efek samping, pasti ada. Tapi kan dokter bisa nimbang-nimbang bahwa kalau dipakai ini pada kondisi ini benefitnya lebih banyak daripada efek sampingnya gitu loh. Iya. Ya kan itu kan. Iya seperti itu. Jadi kayak tadi kan otak saya tuh mikir gini. Kalau orang penyakitan perlu obatnya dari ganja, kan nggak mungkin si dokter bilang ya udah kamu isap aja sehari 3 bungkus. Nggak mungkin kan dok? Nggak. Nah kalau yang 3 bungkus gitu rekreasional. Dan itu biasanya salah satu tandanya adalah dia memerlukan lebih banyak, itu ada toleransi, Frankie. Dia misalnya tadinya satu rokok jadi 2 rokok, 3 rokok gitu, jadi ada toleransi, dosisnya makin tinggi. Kalau stop ya dia nyari kayak gitu. Terus dok kalau misalkan selain Thailand dok, ada nggak yang sudah mengembangkan jaringan pengobatannya dengan kanabis? Sekarang makin banyak negara, karena itu yang namanya neuroscience itu makin berkembang, dan itu saraf itu ya, penyakit-penyakit yang berkaitan sama itu tuh penyakitnya lumayan banyak. Jadi banyak negara yang mulai pelan-pelan satu persatu tuh membolehkan. Singapura termasuk yang mana dok? Nggak boleh, kayaknya masih belum boleh deh Singapura. Singapura termasuk itu dadah seperti kayak di Malaysia. Yo. Hukuman mati. Tapi ya walaupun begitu sebenarnya kayak kita juga nggak bisa mengontrol ya. Saya nggak tahu tuh spesies yang ditanam di Aceh. Itu kan yang dipakai buat rempah-rempah dan untuk masak itu. Apakah golongan yang hemp itu, yang artinya yang banyak kanabinoidnya, atau yang banyak THC-nya? Yang berguna atau yang ngerusak ya, gitu ya. Kan spesiesnya beda. Kalau di Malaysia di India katanya kan mereka yang kanabinoidnya yang lebih banyak daripada THC. Atau sekali-sekali mungkin kita boleh isengin aja dok,
orang yang tujuannya nanam pakai THC tinggi, kita kasih yang CBD-nya tinggi. Kamu iseng amat. Enggak, ini kan buat kesehatan masyarakat, Dok. Iya, enggak, tapi ngontrolnya juga susah. Itu kan hidup liar di hutan-hutan kan. Mereka di hutan kan ngambil Ya, aja. mereka kan di hutan Mereka gara-gara nggak nggak boleh di tempat terbuka. Hah? Coba kalau dibuka, Cianjur udah dipakai kali, Dok, lahannya daripada nanam kol. Oh. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya bagus ya, Frankie. Menarik. Daunnya. Dokternya pernah lihat tanaman aslinya nggak sih? Nggak segede apa, nggak tahu. Ya yang gede. Tapi Kayak semak doang kali ya, perdu ya. kayak singkong, Dok. Kalau nggak salah, Dok. Iya, Setinggi-tinggi. perdu kan. Isinya itu bukan pohon. Bisa gede, Dok. Bisa gede. Cuman saya ngeliatin itu pohon itu menarik gitu dia punya. Saya lupa ya di mana ya, di luar negeri sih. Ada pohonnya di pot. Itu masih kecil. Nah, Ya kalau itu yang saya mau bilang. ditangkap polisi itu ya yang di berita-berita itu kecil-kecil lah pohonnya. Paling berapa? Kalau di TV-TV yang di berantas tuh yang sepinggang tuh, Dok. Ya itu yang Sepinggang. liar, yang di Iya, yang di hutan. hutan-hutan, sepinggang ataupun udah setinggi orang. Ya tergantung mungkin ya. Kalau ya nanti deh. Harapan saya ada satu pembahasan atau bukan pengkajian, Dok. Mana-mana yang diperbolehkan, mana-mana yang enggak, daripada istilahnya kita berobat juga jauh. Sementara kita perlu gitu ya. Ya. Jadi Dokter Jaya himbauannya, Dok, kemana nih, Dok? Ya saya nggak dalam kapasitas menghimbau. Saya cuma ngomong bahwa dari segi medis makin banyak ditemukan. Ya karena kenyataannya kalau itu memang terlalu bahaya banget, kenapa badan kita menghasilkan endokannabinoid gitu loh. Ya dong. Jadi himbauannya mungkin bukan himbauan nih, Dok. Ya dalam setengah himbauan. Ikutin yang legal dulu sementara ini. Gitu, Dok ya. Ya. Jadi arti kalau di Indonesia nggak legal, kita perlu obatnya, cari yang tempat legal. Ya. Oke, Dok. Ada yang lain, Dok? Ya. Thank you, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!